mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu warga GKJ Jemaat Kertosono yang berbahagia, kembali kita hari ini dalam keluarga kita masing-masing akan membangun ibadat. Hari ini hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Sekaligus ibadah kita sore hari ini untuk mempersiapkan diri menerima pelayanan perjamuan kudus Oikumene nanti yang akan kita terima hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Mari kita bangun ibadat sore hari ini dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing, sekaligus untuk mempersiapkan diri menerima pelayanan perjamuan kudus Oikumene. Sebelumnya kami lakukan hanya dengan penuh percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan itu jemaat nomor 247 bait yang pertama. 247 bait yang pertama, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan bagian Alkitab dari kitab Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Kita siapkan, dan sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan bersama keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Kami dalam ibadat ini segera untuk merenungkan firman Tuhan, melengkapi ibadat kami. Tolong Tuhan berkati kami, baik kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Biarlah kami boleh tumbuh hanya oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20 yang demikian. Perikopnya berbunyi peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka
yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang melulu dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peribahasa atau pepatah. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang artinya mengambil sikap mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya selagi itu hanya akan mengganggu kehidupan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, salahkah bila kita ini suatu saat harus mengabaikan sesuatu? Tentu tidak selalu salah, bahkan ada benarnya kita suatu saat tertentu harus mau mengabaikan segala sesuatu atau sebuah berita bila itu hanya mengganggu ketenangan kita. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, menyikapi beberapa berita tentang munculnya pengajar-pengajar di tengah jemaat dengan ajaran-ajaran yang baru, yang dikemas dengan bahasa yang muluk-muluk, doktrin-doktrin yang menakjubkan, namun sesungguhnya mereka tidak mengajarkan kebenaran sebagaimana yang sudah diberitakan dan diajarkan oleh Paulus adalah tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Mereka sengaja mengganggu ketenangan jemaat Roma dengan ajaran-ajaran yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih celaka lagi apabila ajaran itu direspon. Dalam bahasa Jawa dilanggarti, digatekne. Sementara sesungguhnya tidak terlalu penting. Itu justru akan bisa merusak ketentraman jemaat, akan menimbulkan perpecahan di dalam jemaat akibat munculnya pro dan kontra setelah ada sesuatu yang baru yang masuk. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, betapa ini sangat disayangkan bila jelas-jelas tidak begitu berarti, namun ditanggapi, direspon, dipelajari, bukan hanya sia-sia,
tetapi itu juga berbahaya karena akan menimbulkan pro dan kontra dalam jemaat yang mengakibatkan akan terjadi perpecahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang tidak gampang di sebuah jemaat itu harus bertahan diri dengan apa yang sudah diterima sebagai kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sudah dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya bisa jadi jemaat itu dianggap konservatif, kuno, ortodok, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, berita-berita yang baru, fenomena-fenomena baru, dan sebagainya. Namun Bapak Ibu, sesungguhnya mana yang lebih penting? Kalau memang itu ada kaitannya dengan ajaran yang sudah kita terima, baiklah kita pelajari untuk menjadikan kita semakin bertumbuh. Tetapi kalau jelas-jelas berbeda, walaupun harus didukung dengan teori yang muluk-muluk, ilmu pengetahuan yang begitu tinggi, kalau memang berbeda, mengapa harus kita pelajari? Toh hanya buang-buang energi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, sungguh sangat memprihatinkan bila di sebuah jemaat ini nggak teknik, nggak gas, peduli terhadap ajaran-ajaran yang benar-benar berbeda dan tidak sesuai, kok dipelajari. Bisa jadi itu akan menimbulkan pro dan kontra. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjelang peringatan keesaan gereja atau itu ini, mari kita bangun jemaat Tuhan ini untuk semakin bersatu. Bersatu dalam jemaat, bersatu antar gereja, hingga bersatu antar umat. Kalau memang ada yang perlu dipelajari lebih lanjut, mari kita pelajari yang benar-benar bisa menyatukan jemaat, bisa memperkokoh keeratan keesaan gereja ini, bisa membangun kehidupan oikomenik yang lebih luas. Sebaliknya, apabila ada sebuah fenomena baru atau ajaran baru, buku-buku baru yang terindikasi hanya bisa menimbulkan pro dan kontra karena perbedaan dengan ajaran yang sudah kita yakini ini, baik kalau kita abaikan. Sekali lagi, nasihat Paulus ini bukan berarti mengajari kita untuk menutup mata dan telinga terhadap fenomena, terhadap peristiwa atau realita. Kalau memang itu sungguh-sungguh hanya merusak kehidupan jemaat, lebih baik diabaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah untuk renungan malam hari ini sekaligus mengantar kita kepada sebuah doa pengakuan untuk masuk di dalam persiapan pelayanan berjamaah kudus. Kami undang Bapak Ibu berdiri, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, setelah kami merenungkan firman-Mu,
betapa kami ini rentan terhadap berita-berita atau ajaran-ajaran yang dikemas secara menakjubkan, yang sesungguhnya sudah jauh berbeda bahkan menyimpang dengan ajaran Kristen dan gereja. Akibatnya di tengah-tengah jemaat sendiri kami sering terjadi perbedaan pendapat hingga menimbulkan pro dan kontra. Betapa bodohnya kami. Tuhan, malam hari ini kami memohon belas kasih-Mu. Engkau senantiasa berkenan mengampuni atas kebodohan kami saat kami kurang mampu untuk bersama-sama melibatkan diri membangun gereja Tuhan semakin bersatu. Tuhan, kami serahkan dosa dan kesalahan kami kepadamu. Lebih-lebih menyikapi perjamuan kudus hari Eucharistia yang sudah tersedia bagi kami untuk kami terima pelayanannya nanti tanggal 4 Oktober. Kiranya mulai hari ini kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami guna menyambut anugerah Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Kita teguhkan Bapak Ibu bersama-sama dengan pengakuan iman rasmi. Maka sekaligus Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita ungkapkan pengakuan iman rasmi yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali. Kita sambut Bapak Ibu bersama-sama dengan kidung jemaat nomor 255, bait yang pertama dan kedua, sekaligus untuk mengiringi kita mengimpun persembahan. Nomor 255, bait yang pertama dan kedua, di seluruh dunia satu umatnya dan seterusnya. Jalan
dalam kasih-Nya. Hidupnya yang terus nyata, ada harapan. Yesus kebenaran kita, Tuhan dialah. Kita tutup Bapak Ibu ibadat kita malam hari ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami waspada dan bijaksana menyikapi berbagai persoalan yang muncul silih berganti di sekitar kehidupan kami, terlebih yang sengaja untuk menggoyah, mempengaruhi iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu malam hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kami semua sebagai ucapan syukur atas firman yang telah Engkau taburkan pada kami malam ini, sekaligus sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah berkenan mengampuni kami bawa persembahan. Tolong Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Selanjutnya kami berdoa untuk rencana pelayanan perjamuan kudus tanggal 4 Oktober yang akan datang. Semua yang sudah disiapkan oleh Majelis Jemaat GKJ Jemaat Kertosolo senantiasa suci dan kudus oleh karena Tuhan sendiri yang mengkuduskan. Termasuk kami semua yang sudah melakukan persiapan diri mulai hari ini, mampu menjaga kekudusan hingga sampai pada waktunya kami layak untuk ambil bagian di meja perjamuan kudus. Sementara bagi saudara-saudara kami yang belum bisa melakukan persiapan, masih ada kesempatan. Tolong Tuhan tetap panggil mereka untuk bisa bersama-sama melakukan persiapan agar berkat anugerah Tuhan itu sungguh-sungguh berwibawa di dalam hidupnya. Sementara Tuhan khusus untuk saudara-saudara kami yang sakit, terhalang untuk memenuhi tugas panggilan secara fisik, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Yang terluka hatinya, yang kecewa karena realita tidak sesuai dengan harapan, kiranya Tuhan tetap berkenan memulihkan. Sementara yang sengaja menjauh, Tuhan tetap berkenan memanggil. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami kepadamu. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tutup ibadat kita malam ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 260, bait yang pertama saja. Dalam dunia penuh kerusuhan dan seterusnya. 260 bait yang pertama, dalam dunia penuh kerusuhan. Kerajaan
sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa ada, bersekutu, berkarya di tengah-tengah keluarga saudaraku semua, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam. Selamat kembali berkumpul bersama keluarga dan berbagi. Tuhan memberkati.